Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Iskariman atau bisa dipanggil Pak Ridwan. Saya akan mengajar bisnis online kelas 12 PM jurusan BDP. Maka kita langsung saja pada pertemuan pertama kita. Seiring dengan kemajuan iptek, maka segala aspek kehidupan juga ikut serta menyesuaikan kemajuan tersebut. Pada bidang pemasaran, kemajuan iptek mendorong adanya website e-commerce. Tahukah Anda tentang e-commerce? Bagaimana awal mula munculnya e-commerce? E-commerce merupakan suatu teknik pemasaran atau penjualan barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi. E-commerce pada awalnya merupakan perdagangan elektronik sebatas pengiriman dokumen komersial saja. Kemudian e-commerce berkembang menjadi perdagangan berbasis web. Banyak orang yang mendefinisikan sama antara e-commerce dan e-business, padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda. Meskipun keduanya juga sama-sama mewakili konsep perdagangan secara elektronik, dalam e-commerce, teknologi informasi dan komunikasi digunakan oleh internal organisasi. Transaksi eksternal antara organisasi, serta transaksi antara organisasi dan individu yang berorientasikan pada perolehan uang. Sedangkan dalam e-business, teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk bisnis organisasi yang mencakup seluruh aspek bisnis yang berorientasi pada profit maupun non-profit perusahaan. Bedanya itu. Kemudian, definisi e-commerce menurut para ahli. Menurut Mark Van Kettel dan Tim Nelson, e-commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa atau pengiriman uang atau dana ataupun data melalui jalur elektronik menggunakan jaringan terutama internet. E-commerce dapat terjadi antara sesama perusahaan atau bisnis, pemilik bisnis dengan konsumen kepada pemilik usaha. Menurut Munir Fuadi, e-commerce diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Menurut Sunarto, e-commerce adalah sarana menjual produk online dengan fasilitas internet perdagangan secara elektronik yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi terutama internet. Menurut David Baum, e-commerce merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Menurut Loudon, e-commerce adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Sedangkan menurut Winston, ia membagi e-commerce dalam empat perspektif, yaitu perspektif komunikasi, perspektif bisnis, layanan, dan kemudian perspektif online. Untuk perspektif komunikasi ialah proses pengiriman barang layanan
informasi atau pembayaran melalui komputer atau peralatan elektronik lainnya. Sedangkan proses perspektif bisnis merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Perspektif layanan yaitu e-commerce adalah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Untuk perspektif online, e-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk baik barang atau jasa serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Kemudian jenis-jenis e-commerce secara umum dan berdasarkan aplikasinya. Jenis e-commerce secara umum. Jenis e-commerce secara umum terdapat menjadi dua, yaitu e-commerce bisnis ke bisnis dan bisnis ke konsumen. E-commerce bisnis ke bisnis mengacu pada transaksi bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Jadi, secara sederhana, business to business e-commerce merupakan perdagangan elektronik yang dilakukan antar perusahaan. Sedangkan bisnis ke konsumen mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dengan konsumen akhir produk. Dalam pelaksanaannya, transaksi perdagangan elektronik bisnis ke konsumen akan membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Kemudian, e-commerce berdasarkan jenis aplikasinya. E-commerce berdasarkan jenis aplikasinya terdapat menjadi 4 jenis, yaitu customer care, e-market atau internet market, vendors management, kemudian extended supply chain. Customer care itu adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah dimilikinya. Tengoklah beberapa pelayanan yang biasa ditawarkan melalui situs seperti Friendly Ask Question, Real-Time Chatting, Customer Info, dan lain-lain. Kemudian internet market, yaitu sebagai suatu tempat arena di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronik melalui media internet. Kemudian vendors management, yaitu melakukan transformasi bahan mentah menjadi sebuah bahan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan kata lain, mayoritas perusahaan pastilah memiliki pemasok atau supplier bahan mentah tersebut. Di samping itu, pengelolaan sumber daya manusia dan sebagainya kerap membutuhkan beragam barang yang harus dibeli dari perusahaan lain. Setelah itu, extended supply chain. Supply chain adalah urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah dibeli sampai dengan produk jadi ditawarkan kepada calon konsumen. Proses umum yang biasa dilakukan adalah pengadaan bahan mentah, penyimpanan bahan mentah, produksi atau operasi bahan mentah menjadi bahan baku jadi, penyimpanan bahan baku jadi, distribusi, pemasaran, dan penjualan, serta pelayanan purna jual. Kemudian, tujuan e-commerce. Tujuan e-commerce adalah
sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Sehingga kinerja perusahaan yang meningkat akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Manfaat dari e-commerce. Manfaat e-commerce adalah dapat meningkatkan market exposure. Kemudian menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan global, meningkatkan loyalitas konsumen, meningkatkan supply management, memperpendek waktu produksi. Setelah itu, keuntungan e-commerce, di mana banyak pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya e-commerce adalah konsumen, produsen, masyarakat, dan pemerintah. Berikut adalah keuntungan masing-masing pihak dan adanya e-commerce. 1. Yaitu keuntungan bagi konsumen, memberikan kesempatan konsumen yang berada di belahan dunia manapun untuk menggunakan produk yang dihasilkan dari belahan dunia yang berbeda. Kemudian memberikan kesempatan konsumen untuk mendapatkan produk atau servis yang terbaik. Kemudian memberikan kesempatan bagi konsumen yang terpisah dari produsen, jadi untuk berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar pengalaman. Kemudian keuntungan e-commerce bagi produsen, yaitu memberikan kesempatan pada produsen meningkatkan pemasaran produk secara global, kemudian mengurangi penggunaan kertas yang ada yang percuma, mengurangi waktu delay dari pengiriman maupun penyimpanan, kemudian membantu perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk atau jasa karena keterbatasan yang ada, kemudian mengurangi waktu dan biaya promosi dari produk atau jasa. Kemudian keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah. Semakin banyak manusia yang bekerja dan beraktivitas di rumah menggunakan internet, sehingga akan memudahkan aktivitas-aktivitas yang ada. Kemudian meningkatkan daya beli dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan produksi atau jasa yang terbaik. Kemudian mengurangi pengangguran yang terjadi pada masyarakat. Setelah itu meningkatkan daya kreativitas masyarakat. Kemudian peran dan hambatan e-commerce. Peranan e-commerce dalam entrepreneurship. Dan adanya e-commerce, maka e-commerce memfasilitasi akses pengrajin dan UKM, melakukan promosi dan pengembangan pariwisata dalam skala global, memfasilitasi pemasaran produk pertanian di pasar global, supply business to business dan business to government. Setelah itu memberikan layanan khusus untuk pelanggan internasional. Kemudian hambatan e-commerce. Berikut adalah beberapa bentuk ancaman yang mungkin terjadi dalam menggunakan e-commerce, yaitu sistem penetration. Orang-orang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer yang memaksa melakukan segala sesuatu dengan keinginannya. Authorization violation, yaitu pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal. Planting, memasukkan sesuatu dalam sebuah sistem yang dianggap legal, namun belum tentu legal di masa depan. Kemudian communication tampering,
segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang. Kemudian denial of service, menghalangi seseorang dalam mengakses sumber informasi dan fasilitas lainnya. Repudiation, penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang saya ucapkan. Untuk pengerjaan tugasnya adalah di link di bawah ini, maka siswa yang sudah mengerjakan tugas tersebut akan bisa dapat absensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.